Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun melalui dunia maya, kita bisa ketemu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua kalinya, marilah kita selalu mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kepemimpinan, yaitu LDK, khususnya materi tentang keorganisasian. Namun sebelumnya, sebagai pembukaan khotimah, apakah kalian juga sehat semuanya di rumah? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilindungi dan mendapatkan petunjuk darinya. Amin. Anak-anakku, kalian saya ucapkan yang pertama selamat atas terpilihnya menjadi anggota OSIS di SMA Negeri 1 Geger ini. Semoga atas terpilihnya kalian menjadi OSIS maupun anggota OSIS atau pengurus OSIS yang ada di SMA Negeri Geger ini bisa melaksanakan tugas-tugas kalian dengan baik. Nah, supaya kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik, terencana, dan sukses, maka kalian juga harus punya bekal yang kuat, punya ilmu khususnya tentang keorganisasian, utamanya tentang organisasi OSIS yang akan kalian jalankan insya Allah setahun yang akan datang selama kalian berada di SMA Negeri 1 Geger ini. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya, bahkan wajib dan baik kita melaksanakan LDK, yaitu latihan dasar kepemimpinan, khususnya di SMA Negeri 1 Geger ini. Saya yakin manfaatnya nanti banyak sekali. Oleh sebab itu, saya mengharapkan sebagai pembina maupun wakil dari sekolah, sangat mengharapkan kalian bisa mengikuti LDK ini dengan baik, dengan cermat, dan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan di LDK nanti bisa kalian terapkan, bisa kalian praktekkan di organisasi OSIS yang berada di SMA Negeri 1 Geger ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, ikuti dengan seksama, ikuti dengan baik, serap ilmu dari LDK ini sebanyak-banyaknya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelumnya mungkin perlu saya perkenalkan diri. Dari saya yakin kalau nanti kalian tahu tentang saya, nama saya lain rasanya di hati. Tak kenal maka tak sayang, begitu peribahasa yang ada. Oke, nama saya Subianto, alamat Desa Jatisari, Kecamatan Geger. Kemudian di OSIS ini saya sebagai pembina sekbid di bidang tertentu. Nanti kalian akan tahu dari SK yang dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian perjalanan karier atau perjalanan pekerjaan, saya mulai mengajar di SMA Negeri 1 Geger ini mulai tahun 1999. Jadi kurang lebih sudah 20 tahun berada di SMA Negeri 1 Geger ini. Kemudian untuk tahun ini
saya diberi tugas tambahan yaitu sebagai koordinator tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Geger ini. Oleh sebab itu, kalian nanti terutama OSIS sangat erat kaitannya dengan tatib. Oleh sebab itu, saya sebagai koordinator tatib sangat mengharapkan kalian yang jadi OSIS harus menjadi start bintangnya anak-anak yang menjadi percontohan yang ada di SMA Negeri 1 Geger ini. Jangan sampai anggota dari OSIS melakukan pelanggaran yang ada di sekolah. Sedikit pun hindari itu. Karena apa? Karena kalian menjadi pusat perhatian dari anak-anak, teman-temanmu, adik-adikmu yang ada di SMA Negeri 1 Geger ini. Jadi sekali lagi, saya sangat mengharapkan kalian sebagai anggota OSIS harus menjadi percontohan dari adik-adikmu maupun kakak-kakakmu. Tunjukkan, inilah saya anggota OSIS, bisa dijadikan contoh dari teman-teman kalian semuanya. Mungkin itu saja pendahuluan dari kami, dari saya, perkenalan dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semuanya. Amin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari sekarang kita mulai untuk materi. Pada saat ini saya diberi tugas untuk memberi materi tentang keorganisasian. Sebelum melangkah kita lebih jauh, kita harus memahami dulu apa itu organisasi. Organisasi adalah perkumpulan dari satu orang, dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi sekali lagi, organisasi adalah perkumpulan dari dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Karena mempunyai tujuan yang sama, maka orang-orang yang berada di perkumpulan ini hendaknya dan diharapkan mempunyai cara berpikir yang sama pula untuk mencapai tujuan yang sama. Termasuk organisasi yang ada di sekolah, yaitu OSIS, organisasi intrasekolah. Jadi kalian yang berada di OSIS ini adalah orang-orang, anak-anak yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan yang sama, mempunyai cita-cita yang sama. Insya Allah salah satunya adalah memajukan SMA Negeri 1 Geger. Itu mungkin tujuan dari OSIS yang ada di SMA Geger ini. Atau tujuan yang lain, misalkan menjadikan sekolah ini berbasis adiwiyata, boleh. Atau kalian nanti yang OSIS yang baru ini mempunyai tujuan lain, monggo. Yang penting tidak menyimpang dari azas-azas sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Geger ini. Karena organisasi merupakan perkumpulan dari orang-orang yang banyak, dua atau lebih berarti kan banyak. Oleh sebab itu, perkumpulan ini, organisasi ini alangkah baiknya harus mempunyai susunan organisasi, susunan kepengurusan. Nah, secara umum susunan kepengurusan organisasi itu antara lain harus terdiri dari ada ketua. Kalau organisasinya besar bisa ditambahi dengan wakil ketua. Kalau perkumpulannya kecil misalkan hanya 5 orang, ya tidak usah wakil, tidak apa-apa. Tapi yang wajib harus ada ketuanya. Kali lagi ditambahi wakil ketua juga boleh. Kemudian yang kedua yaitu harus ada sekretaris.
Ditambahi wakil sekretaris boleh. Kalau organisasinya besar bisa wakil sekretaris 1, wakil sekretaris 2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu harus ada bendahara. Harus ada bendahara. Kali lagi nanti kalau organisasinya besar, anggotanya banyak, bisa ditambahi bendahara 1, bendahara 2 dan berikutnya. Anak-anakku yang saya cita-citakan, kemudian yang berikutnya nanti kalau organisasinya besar seperti OSIS ini juga lumayan besar, anggotanya kurang lebih ada 1000, berarti juga termasuk besar. Maka ini juga harus ada koordinator dari kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Nah, koordinator ini tentu saja akan membawahi seksi-seksi. Tinggal nanti kalian di OSIS silakan dijabarkan sendiri. Misalkan ada seksi keagamaan, seksi keindahan, seksi adiwiyata dan seterusnya. Nah, itu semua harus dibawahi oleh seorang koordinator. Koordinator dari seksi-seksi yang ada. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Di sini akan kami sampaikan beberapa tugas dari pengurus suatu organisasi tadi. Yang pertama yaitu ketua. Ketua tugasnya yaitu memimpin organisasi tersebut dengan baik dan bijaksana. Baik artinya seorang pemimpin itu harus bisa menjadi percontohan, baik dalam bidang akademiknya, IQ-nya maupun religinya. Syukur dilanjutkan sampai ke sopan santun atau akhlaknya. Kemudian bijaksana. Jadi seorang pemimpin itu harus bijak, punya pikiran yang luas, tidak manut kiri kanan. Jadi dalam memimpin jangan sampai kaku, fleksibel, kadang kereng, kadang juga lunak, kadang tegas, kadang juga sabar. Memang berat seorang pemimpin itu. Karena apa? Harus melayani beberapa orang yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin harus bisa menyelami itu semuanya dari semua anggotanya. Jadi tidak gampang seorang pemimpin. Boleh dikatakan seorang pemimpin itu harus mempunyai dada yang selebar samudra, sabar. Semoga kalian nanti bisa melaksanakan itu. Amin. Kemudian yang kedua, tugas seorang ketua yaitu mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Jadi dari pengurus-pengurus organisasi tadi, misalkan mulai dari wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinasi, koordinator, seksi-seksi dan seterusnya, semuanya harus tercakup oleh ketua. Minimal seorang ketua harus mengenal siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, siapa pengurus seksi A, siapa pengurus seksi B, dan seterusnya. Kemudian dalam mengkoordinasi, dalam memecahkan masalah, dalam musyawarah semuanya harus diikutkan sesuai dengan kepentingan yang ada. Kemudian tugas yang ketiga yaitu menetapkan kebijakan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Jadi misalkan ada suatu masalah yang keperluannya sangat mendadak, maka seorang pemimpin harus bisa mengambil kebijakan. Jalan apa yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan masalah yang sangat mendesak ini. Jadi seorang pemimpin harus punya pikiran yang bijak. Kemudian tugas yang berikutnya, yang keempat, tugas seorang pemimpin yaitu selalu memimpin dalam rapat.
baik rapat kecil maupun rapat besar maupun rapat-rapat dengan organisasi yang lain, maka seorang pemimpin harus bisa menempatkan diri sebagai pemimpinnya. Dan tugas yang kelima, yaitu menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat. Ini seorang pemimpin tidak boleh mengabaikan ini. Mengambil kebijakan boleh, tapi harus ditentukan dengan musyawarah. Kalau kebijakannya sangat mendesak, maka musyawarahnya bisa dengan pengurus-pengurus yang ada. Tapi kalau menentukan kebijakan yang sangat luas, maka hendaknya semua dari pengurus maupun anggotanya diikutkan untuk menentukan kebijakan tersebut. Kemudian tugas yang berikutnya yaitu setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan. Nah, ini yang tidak boleh diabaikan. Jadi seorang pemimpin selalu meninjau, selalu mengamati, bahkan selalu mengevaluasi semua dari kegiatan kepengurusan. Misalkan saja seorang ketua harus mengetahui sekretarisnya, keluar masuknya surat dari kepengurusan harus tahu kepala ketuanya. Harus membuat surat kemana, harus dikirim kemana, kapan, maka seorang ketua harus meneliti dari kerja seorang sekretaris. Dan juga bendahara, seorang ketua harus selalu mengontrol keluar masuknya keuangan yang ada di organisasi. Tidak boleh ada keuangan yang keluar tanpa sepengetahuan seorang ketua. Jadi ketua harus selalu mengetahui. Kemudian dari seksi-seksi seorang ketua juga harus mengevaluasi. Seksi-seksi yang kurang baik kerjanya, maka seorang ketua harus mengingatkan. Seksi-seksi yang sudah berjalan selalu dimotivasi dan dikontrol, jangan sampai pelaksanaannya, kerjaannya keluar dari rel atau tujuan dari organisasi. Itulah tugas-tugas yang penting dari seorang ketua dari organisasi. Berikutnya kami sampaikan tugasnya wakil dari ketua. Tugas wakil ketua antara lain yang penting yaitu bersama-sama dengan ketua menetapkan kebijakan. Bersama-sama dengan ketua, hati-hati. Jadi seorang wakil tidak boleh menyalip ketuanya dalam menentukan kebijakan. Jadi seorang wakil nanti harus bekerja sama dengan ketuanya. Kemudian juga memberikan saran dan masukan kepada ketuanya. Ini tugas dari wakil ketua. Yang sangat penting lagi tugas dari wakil yaitu menggantikan posisi ketua jika ketua organisasi berhalangan, misalkan sakit atau berpergian atau ada kepentingan yang lain, maka wakil ketua wajib menggantikan posisi atau tugas dari ketuanya. Misalkan saja ada undangan ke rapat dengan kepala sekolah misalkan, maka jika ketuanya tidak bisa, maka wakilnya harus bisa menggantikan. Kemudian tugas berikutnya, seorang wakil bertanggung jawab kepada ketua. Misalkan dia mewakili dari rapat tadi, maka pulang dari rapat, maka hasil dari rapat seorang wakil melaporkan kepada ketuanya apa isi dari rapat yang telah dilaksanakan tadi. Ini wajib
seorang wakil ketua memberikan informasi atau melaporkan kepada ketuanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, seorang wakil ketua berkoordinasi dengan ketua, selalu mengontrol kepengurusan dari organisasi. Jadi wakil ketua tidak boleh mengontrol sendiri, berjalan sendiri tanpa sepengetahuan ketua. Untuk mengontrol seksi-seksi, mengontrol kepengurusan yang lain, mengontrol bendahara dan seterusnya. Ini harus berkoordinasi dengan ketuanya. Itulah beberapa tugas dari wakil ketua. Oke anak-anakku, kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu tugas dari seorang sekretaris. Pertama yaitu memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Ini hampir sama dengan wakil ketua tadi. Kemudian sekretaris tugas yang berikutnya yaitu selalu mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Jadi sekretaris dari seorang ketua ini harus mengikuti ketuanya kemana rapat, maka sekretaris harus diikutkan. Maksud rapat di sini rapat dengan organisasinya, bukan rapat dengan instansi yang lain. Kemudian seorang sekretaris bertanggung jawab menandatangani setiap surat. Jadi setiap surat yang mau dikirim atau dikeluarkan yang menandatangani sekretaris diikuti dengan ketuanya. Kemudian yang berikutnya bertanggung jawab atas tertibnya administrasi di organisasi itu. Jadi ada musyawarah, hasil rapat, maka seorang sekretaris harus punya catatannya. Apa isi keputusan itu harus dituliskan dengan baik. Kemudian surat-surat yang masuk maupun yang keluar harus diinventaris, dicatat pada buku tertentu, disusun dengan baik, mulai dari tanggalnya, waktunya, dari mana atau kemana dikirim. Bahkan kalau kita mengirim surat ke suatu instansi, kita harus punya checklistnya. Misalkan saja kita kirim surat ke kantor polisi, maka kita harus membawa checklist, dikirim ke sana, siapa yang menerima, suruh tanda tangan. Nah itu yang bertanggung jawab adalah dari seorang sekretarisnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seorang sekretaris selalu menjadi notulen. Notulen itu juru tulis dari hasil rapat-rapat. Rapat-rapat organisasi otomatis begitu. Jadi kalau ada rapat dengan organisasinya, sekretaris harus selalu menuliskan semua yang dibicarakan di dalam rapat itu. Mulai dari siapa, misalkan yang membuka siapa, yang pertama kali memberi sambutan siapa, ditulis. Isi sambutannya apa, ditulis. Misalkan dari ketua, isinya apa ketika dia memberi sambutan. Kemudian misalkan ada seksi tanya jawab, seorang sekretaris harus menulis yang tanya siapa, namanya siapa, pertanyaannya apa, ditulis. Kemudian hasil jawabannya, yang menjawab siapa, jawabannya apa, juga ditulis. Itu adalah tugas yang penting dari seorang sekretaris. Oke anak-anakku, selanjutnya kita teruskan, yaitu tentang tugas dari seorang bendahara. Jika kalian nanti dipilih sebagai seorang bendahara, maka kalian harus tahu kewajibanmu, tahu apa pekerjaanmu. Yang pertama, bertanggung jawab mengetahui pemasukan dan pengeluaran uang atau biaya
apa saja yang diperlukan di organisasi itu. Misalkan saja hari ini dapat uang dari mana, ditulis tanggalnya berapa, hari apa, asalnya dari mana, yang memberikan siapa, diterima oleh siapa, itu ditulis semuanya. Bendahara harus mempunyai administrasi yang lengkap biar kalian yang terpilih jadi bendahara nanti bisa mempertanggungjawabkan. Iki lo duitnya sekian, dapat dari sana tanggal sekian. Begitu juga penggunaannya. Digunakan untuk apa, tanggal berapa, yang menerima siapa, yang menggunakan siapa, dibelikan apa, nanti barangnya kalau sudah datang misalkan harus ada checklistnya. Nah, itu tugas penting dari seorang bendahara. Sekali lagi, pokoknya seluruh keuangan yang masuk keluar di organisasi harus tercatat, harus terdokumentasi dengan lengkap. Bukti-bukti bahkan kalau ada kwitansinya harus dikumpulkan di buku catatan itu. Kwitansinya harus ditempelkan pada halaman pengeluaran atau pemasukan di buku keuangan itu. Kemudian tugas berikutnya membuat bukti tadi sudah, bertanggung jawab keuangan luar masuk sudah. Kemudian tidak kalah pentingnya menyampaikan atau melaporkan dari catatan, dari hasil inventaris kalian bendahara ke ketuanya secara berkala, boleh seminggu sekali bisa atau sebulan sekali bisa. Yang penting harus ada laporan ke ketua dari organisasi. Supaya apa? Kalau kita membuat laporan berkala, supaya keadaan keuangan yang ada di organisasi itu terjamin dengan aman. Kalau ada penyelewengan sedikit, biar cepat-cepat konangan atau diketahui biasa. Jadi biar tidak terlalu melenceng banyak. Anak-anakku, kemudian yang paling akhir, membuat revisi anggaran dana kalau ada perubahan. Ini yang membuat seorang bendahara. Misalkan dalam suatu rencana organisasi awalnya misalkan diperlukan dana 1 juta, tapi dalam suatu perjalanan ternyata ada masalah atau ada keperluan yang belum masuk ke rancangan dari rencana kerja organisasi tersebut, maka seorang dari bendahara bisa merevisi, membenarkan atau memasukkan kekurangan itu pada program yang telah ditentukan. Tentu saja revisi ini harus diketahui oleh ketuanya, bahkan dilebar luaskan ke pengurus-pengurus yang lain. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian yang terakhir yaitu tugas dari seorang koordinator. Koordinator yang di sini yang dimaksud adalah koordinator dari seksi-seksi yang ada. Jadi di bawahnya susunan organisasi itu ada koordinator. Koordinator ini membawai seksi-seksi. Semuanya dari seksi, koordinator dan seterusnya ini bertanggung jawab pada ketua. Anak-anakku, seorang koordinator harus bisa mengkoordinasi semua seksi-seksi yang ada. Misalkan saja kalau organisasinya ada di sekolah, ya kita misalkan ada seksi kerohanian dan seterusnya, kurang lebih di sini ada 10 seksi, maka seorang koordinator harus bisa mengkoordinir dari 10 seksi tersebut. Harus bisa mengecek, mengevaluasi setiap seksi-seksi. Memang ini seorang koordinator agak berat membawai 10 seksi kalau di sini. Kemudian dari
seorang koordinator harus bisa mengkoordinasi penuh kegiatan-kegiatan yang ada yang sesuai dengan program-program yang direncanakan. Kemudian dari koordinasi seksi-seksi, maka ketua dari seksi-seksi ini bertanggung jawabnya kepada seorang koordinator. Laporan pertanggungjawaban dari seorang koordinator disampaikan kepada ketuanya. Anak-anakku, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari perkumpulan atau organisasi dari beberapa orang, khususnya yang ada di SMA Giri Geger ini. Ada organisasi OSIS, ada MPK, dan seterusnya. Bahkan di bawahnya nanti ada organisasi dari ekstra-ekstra. Manfaat yang perlu kalian ketahui, apa atau manfaat kita berorganisasi ini? Anak-anakku, kalian berbanggalah sudah terpilih dari organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Giri. Karena apa? Tidak semua anak bisa masuk ke organisasi ini. Tentu saja saya yakin kalian masuk ke organisasi ini dengan seleksi yang ketat. Oleh sebab itu, gunakan manfaat ini sebaik-baiknya sehingga kalian nanti bisa mengambil, bisa menemukan manfaat-manfaat yang ada di organisasi itu. Apa manfaatnya dari kita berorganisasi? Satu, kalian nanti bisa meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Ini manfaat kita berorganisasi. Jadi seorang anggota maupun pengurus, saya yakin kalau sudah masuk ke organisasi nanti harus bisa, mau, dan mampu, bahkan berani mengungkapkan apa itu namanya ide-ide atau usulan-usulan, atau bahkan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang ada di organisasi. Jadi di organisasi itu nanti kalian akan mampu meningkatkan komunikasi. Yang kedua, dalam berorganisasi kita akan mudah mencapai tujuan. Karena apa? Tujuan dari organisasi yaitu dipikir oleh orang banyak. Otak orang banyak itu lebih baik daripada otak orang satu. Jadi kalau tujuan organisasi itu sulit, maka dengan dipikir orang banyak, maka akan bisa cepat tercapai tujuannya. Kemudian manfaat berikutnya kalian berorganisasi adalah bisa menumbuhkan motivasi pada diri kalian untuk menjadi seorang pemimpin. Gampangannya ngomong, latihan jadi pemimpin. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Untuk manfaat dari berorganisasi berikutnya yaitu kita mampu memecahkan masalah yang ada. Jadi seperti tadi saya utarakan, otak orang satu itu lebih kurang baik dibandingkan otaknya orang banyak. Atau dibalik, otak orang banyak itu lebih efektif dibandingkan otaknya orang satu. Sehingga kalau kita berorganisasi dalam memecahkan masalah, saya yakin akan lebih mudah dibandingkan kita memecahkan sendirian. Kemudian manfaat berorganisasi yang lain yaitu menambah wawasan. Ilmu pengetahuan kita semakin banyak. Kita sering ketemu dengan teman-teman yang mempunyai karakter, ilmu, pendidikan yang berbeda-beda, maka kita akan bisa menyelami pribadi orang A itu gimana, pribadi orang B gimana. Jadi bisa memperluas pengalaman kita, pengetahuan kita. Kemudian yang keenam yaitu kita bisa bergaul dengan teman-teman yang banyak. Tapi pergaulan ini juga diatur oleh waktu. Nah, berbeda dengan kita waktu dolan. Kalau kita waktu ketika berorganisasi, maka waktu kita terjamin, waktu kita diatur. Jadi kita akan lebih
terbiasa menjadi orang-orang yang berada di aturan. Misalkan saja waktu rapat jam 7, pulang atau selesai jam 8. Nah, itu berarti waktunya sudah diatur. Kita akan melaksanakan tugas itu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian berikutnya, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ini yang sangat penting. Jadi kalau kita sudah terbiasa ikut berorganisasi, kita dituntut untuk bertanggung jawab, menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, lama-kelamaan dari pengalaman itu, maka rasa tanggung jawab kita ini akan lebih tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh yang terarah. Dan yang terakhir, bisa menjadikan mental kita menjadi kuat. Contohnya, kita sudah berani mengungkapkan suatu masalah. Kita dalam organisasi, kita berani menjawab atau mengutarakan pendapat dari organisasi tersebut. Ketika ada permasalahan, kita berani mengungkapkan apa masalahnya, bagaimana cara penyelesaiannya, dan seterusnya. Itulah beberapa manfaat dari kita ikut berorganisasi. Oleh sebab itu, sekali lagi anak-anakku, jangan kecewa, jangan patah hati, jangan getun kalau kalian sudah masuk ke organisasi. Ikutilah organisasi kegiatannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin dengan tidak terasa kalian nanti akan terbentuk karakter dari kejiwaanmu yang baik. Terbentuk akan rencana-rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan. Suatu masalah akan terselesaikan dengan baik jika penyelesaiannya ada suatu rencana yang disusun secara baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selain waktu kita bisa ketemu atau sharing-sharing, semoga nanti kalian dalam ikut berorganisasi selalu cepat kerasan, bisa menyesuaikan diri dan melaksanakan kegiatan dalam organisasi dengan baik dan lancar. Amin. Dan yang paling akhir, ini saya setelah kalian mengikuti LDK tentang organisasi ini, kalian saya beri tugas untuk latihan, yaitu tugasnya sekali lagi setelah mengikuti kegiatan LDK keorganisasian, nanti saya beri tugas dikerjakan, nanti dikumpulkan sebagai evaluasi seberapa besar daya tangkap kalian dalam menerima materi tentang organisasi yang saya sampaikan ini. Oke, silakan dicatat. Tugas kalian yaitu membuat suatu organisasi dengan nama tertentu. Silakan dikarang sendiri. Kemudian tugasnya 1, membuat susunan pengurus dari organisasi yang kalian bentuk. Ya, pengurusnya disusun, tadi ada apa? Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Disusun. Kemudian tentu saja ada anggotanya berapa ditulis. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat program kerja. Nah, dari apa tadi, organisasi namamu apa, program kerjanya di bidang apa. Nah, dalam kegiatan program kerja harus tercantum ada tanggal, ada tempat, ada yang bertanggung jawab. Ya, saya ulangi, dalam program kerja kegiatan tadi ada tanggalnya, ada nama kegiatan, ada tempat pelaksanaan kegiatan, yang terakhir siapa yang bertanggung jawab atau siapa koordinasinya. Ulangi lagi ya, sekali lagi.
Tugas kalian membuat organisasi, diberi nama apa organisasinya, kemudian membuat susunan kepengurusan organisasi tersebut. Yang terakhir, membuat program kerja. Dalam program kerja harus tercakup tanggal, nama kegiatan, tempat pelaksanaan kegiatan, yang terakhir koordinatornya atau siapa yang bertanggung jawab. Oke, sampai di sini terima kasih atas segala perhatian dari kalian semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dari pribadi saya, mohon maaf, ada kekurangannya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.